Berkaitan proses tahap 1 itu hanya berkas perkara BAP dan administrasi penyidikan. Terkait dengan barang bukti itu dilakukan penyimpanan di Treskrim Polda Metro Jaya dan kita lakukan lak dan segel. Masih di Polda Metro Jaya. Pemohon ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Izin Pak, kan tadi proses penyidikannya sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya. Nah, kalau berkasnya sendiri yang 500 sekian itu, apakah masih di Polda atau sudah di kejaksaan juga? Makasih. Kalau mohon izin menjelaskan untuk pemohon, berkaitan proses tahap 1 itu hanya berkas perkara BAP dan administrasi penyidikan. Terkait dengan barang bukti itu dilakukan penyimpanan di Treskrim Polda Metro Jaya dan kita lakukan lak dan segel. Masih di Polda Metro Jaya. Silakan, ada lagi? Ya, jadi kami juga mau laporkan juga ini selain nanti bertanya bahwa setelah putusan selah majelis komisioner sebulan lalu ya, bahwa kami terlalu awal mengajukan 2 hari lebih awal, kan di gugatan ditolak. Kami sudah mengajukan 2 hari kemudian langsung mengajukan permohonan baru dan sampai sekarang belum direspon sama sekali. Jadi setelah mengajukan keberatan juga jadi belum direspon sama sekali. Itu menunjukkan itikat dari PPID Polda Metro Jaya sama sekali tidak punya itikat baik. Kemudian pertanyaan kami yang kedua itu mungkin ini tafsir ya. Jadi ada 505 dokumen yang disita atau diberikan oleh UGM ke Polda Metro Jaya. Nah, salah satu yang penting adalah salinan ijazah. Nah, terkait dengan diskusi kita hari ini, apakah nanti Polda Metro Jaya juga segera, kami berharap melalui sidang ini majelis mengingatkan untuk merespon permohonan kami. Dari kita hanya mengajukan sekitar 7 atau 8 dokumen ke Polda Metro Jaya itu. Terima kasih. Bapak yang hadir dari PPID-nya bukan? PPID ya? PPID. Ada menerima suratnya, Pak? Ada. Ada ya? Ya. Nanti boleh itu Pak direspon ya. Baik, kami akan menjawab setiap surat atau email yang dikirim ke kami yang sifatnya adalah meminta informasi akan tetap Tapi kami akan udah masuk jawab. keberatan ya? Keberatannya dikirim ke mana? ke email yang sama karena kami tidak punya email yang lain. Lalu di website PPID yang Polri itu tidak ada untuk memasukkan keberatan juga di sana. Jadi nggak ada kolom keberatan. Ya. Ke Polda Mabes Polri? Iya. Kan waktu itu ke Mabes Polri ya keberatan. Katanya kan ini kan dipusatkan di web PPID Polri ya, PPID Polri. Lalu kami dapat juga email. Jadi permohonan kami kirim via email. Karena menurut saya prosedur untuk yang permohonan itu banyak isian yang saya agak kurang nyaman. Jadi saya sesuai dengan saran kirim langsung ke email yang diberikan. Lalu tidak ada tanggapan sama sekali, konfirmasi sudah diterima juga tidak ada, saya sampai bertanya lagi juga tidak ada. Lalu yang saya kirim setelah itu 10 hari kerja saya kirim ke keberatan. Saya lihat di website juga sama sekali tidak ada untuk memasukkan keberatan. Jadi saya akhirnya kirim ke email yang sama karena kami tidak punya alamat email yang lain. Ada nih PPID Polri. Keberatan ada nih, permohonan ada, keberatan ada. Waktu itu tidak ada. Benar nggak itunya bukanya PPID? Iya, sudah. Karena ini ada nih. Waktu itu Nah, kalau sudah masuk keberatan, berarti udah bukan ranahnya Polda Metro, udah ranahnya Mabes Polri, karena PPID utamanya kan di Mabes Polri ya. Iya. Ya, jadi di CC kan nggak ke PPID, maksudnya tujuannya keberatannya kemana? Tujuan keberatannya tetap ke email yang diberikan. Nggak, maksudnya di suratnya atasan PPID atau ke PPID? Atasan PPID ya? Ya. Tujuannya sudah benar ke atasan. Cuman saya pakai melalui email yang sama. Melalui email ya? Iya. Karena itu juga Humas Polri kok itunya, emailnya. Ya. Nanti dari PPID Polda Metro
karena sudah masuk ranah keberatan, itu kan sudah bukan Polda Metro lagi yang harus merespon ya. Yang harus merespon kan atasan PPID di Mabes Polri. Jadi mengingatkan saja supaya segera direspon keberatannya, ya. Gitu. Baik, Bu. Dari pemohon cukup? Ya, silakan. Ini tentang barang bukti yang disita sebanyak 505. Ya. Yang ingin kami tanyakan, penentuan 505 ini apakah dari penyidik yang menentukan sehingga datang ke UGM untuk disita, atau hasil kompromi atau pembicaraan bersama antara penyidik dengan pihak UGM? Mohon izin menjawab Ketua kepada pemohon berkaitan dengan analisis apa yang disita adalah kebutuhan daripada penyidik. Jadi penyidik yang menentukan apa saja yang ingin dilakukan penyitaan, dan kemudian dari pihak dekanan itu memberikan dokumen yang telah kami minta. Itu yang udah kami minta, itu yang diserahkan kepada kami. Artinya pada waktu penyidik ke UGM itu sudah membawa 505 daftar itu? Bukan. Bukan. Tidak 500 daftar. Kita contoh, kita meminta berkaitan terkait dengan proses akademik, dokumen-dokumen pembelajaran, catatan-catatan yang ada di UGM untuk diserahkan ke Polda Metro. Nah, untuk berapa dokumen yang ada di di UGM, kita tidak bisa menentukan berapa 505. Kita hanya meminta kalau tidak ada keterkaitan, kita juga tidak akan masukkan. Izin. Baik, pertanyaan berikutnya, di mana posisi 505 dokumen yang disita itu? Apakah diposisikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, atau posisinya sebagai hasil dari kejahatan? Izin, kami di sini sebenarnya hadir untuk diundang. Kalau untuk berkaitan itu sudah masuk ke dalam materi dalam pemeriksaan nanti di persidangan. Kita hanya diminta datang untuk mengkonfirmasi bahwa barang bukti itu ada di kami dan benar adanya UGM menyerahkan kepada Polda Metro Jaya. Terkait dengan materi kami nanti serahkan di pengadilan pemeriksaan. Ini bukan soal materi, Pak. Ini kan soal kriteria barang bukti. Karena di dalam KUHP itu, barang yang disita itu terutama barang yang merupakan hasil dari kejahatan atau barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Sehingga pertanyaan kami, 505 dokumen ini kriterianya, posisinya ada di mana? Yang kedua, supaya sekaligus, penyitaan ini apakah dalam perkara apa? Perkara dugaan ijazah palsu atau perkara pencemaran nama baik? Dan apa hubungan pencemaran nama baik itu dengan 505 dokumen yang disita? Izin, jawaban saya masih sama berkaitan. Saya tidak bisa menjelaskan berkaitan tentang ke situ. Saya hanya menjelaskan berkaitan dengan posisi dokumen ada di Polda Metro. Ya, jadi itu sudah masuk substansi ya. Jadi kita tidak sedalam itu karena memang kehadiran Polda Metro Jaya kami minta hanya untuk melakukan supaya majelis mendapatkan fakta hukum bahwa itu memang sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Bahwa itu digunakan untuk perkara apa itu tidak menjadi ranah kami untuk mendalami lebih lanjut ya.